Hai, selamat sore. Saya Kristi Damayanti. Sudah biasa, sudah tahu saya pasca stroke, lumpuh tubuh kanan, kena stroke di Amerika dan sudah 11 tahun 10 bulan saat ini. Oke, sore ini saya hanya ingin memperkenalkan tiga buku lama saya tentang Jakarta, tapi belum pernah saya perkenalkan lewat YouTube. Tapi sudah di launching di offline sejak 2016 dan 2018. Buku pertama adalah Meneropong Jakarta dari Hati Nurani. Ini adalah buku ini adalah penyederhanaan tesis S2 saya tentang manajemen Jakarta. S2 saya adalah manajemen umum dan saya ambil tesis saya manajemen Jakarta, di mana saya mengeluarkan konsep-konsep pikir saya tentang Jakarta, bagaimana Jakarta membangun, bagaimana Jakarta memberikan inspirasi bagi dunia, bagaimana permukiman Jakarta, bagaimana wisata Jakarta, konsep-konsep yang saya keluarkan menjadi tesis dan saya sederhanakan dalam bentuk buku. Jadi kata-katanya bukan kata-kata tesis yang sangat membosankan, tapi lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Buku ini di-launching di Balai Kota tahun 2016 oleh Pak Ahok. Dan beliau juga memberikan sambutan tertulis Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 lalu. Sebenarnya saya tidak kepikiran untuk melaunching di Balai Kota, tetapi ketika itu saya ingin banget ikut pameran untuk ulang tahun Jakarta waktu itu tahun 2016, dan saya datang ke Balai Kota untuk minta izin ke Pak Ahok. Jadi saya ngantri, terus ketika Pak Ahok datang kepada saya cerita dan apa yang konsep saya inginkan, ternyata Pak Ahok mengizinkan semua gratis 1 hari untuk pameran 2 hari untuk pameran filateli Jakarta, filateli kreatif, dan melaunching buku ini oleh kompas.com. Jadi kata-kata sambutan dari Pak Ahok saya ada di dalam buku ini, lembar pertama. Kristi Damayanti, just a stroke and cancer survivor, architect, urban and city planner. Saya bicara tentang Jakarta dari pikiran saya, dari hati saya untuk Jakarta. Saya memang cinta di Jakarta ketika bapak saya masih bekerja sebagai pejabat DKI, Kepala Dinas Pembangunan Jakarta. Saya masih kecil. Saya selalu diajak ke belusukan Jakarta untuk melihat Jakarta sebagai tempat tinggal kita. Bagaimana membangun, bagaimana mendesain, bagaimana permukimannya, bagaimana penghijauannya. Bapak saya cerita dan saya menjadi semakin cinta Jakarta, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Ini buku pertama tentang Jakarta, Meneropong Jakarta dari Hati Nurani, yang di-launching di Balai Kota bulan Juli tahun 2016 oleh Bapak Ahok, dan kompas.com yang mengulas tentang buku ini oleh Pepi Nugraha. Oke, buku kedua dan ketiga saya ada sebuah serial Jakarta Puzzle. Ini bicara tentang masalah-masalah Jakarta yang saya rangkum. Ada masalah permukiman, masalah PKL, masalah sabab-sabab, masalah penyerapan, masalah BKT, masalah banyak sekali yang saya rangkum untuk sebuah inspirasi dan masukan dari saya sebagai warga negara, sebagai warga kota yang peduli untuk Jakarta. Masalah ini juga bukan hanya masalahnya, saya juga menulis tentang beberapa solusi dan usulan-usulan dari saya, ala saya. Mungkin tidak bisa digunakan semuanya, tetapi paling tidak ini adalah masukan dari saya sebagai warga negara dan warga Jakarta untuk Pemprov DKI.
Serial buku ini saya launching di kampus saya, Universitas Tarumanegara, dan mengundang Pemprov DKI tahun 2018. Bapak Ahok sudah tidak ada, tetapi timnya Pak Ahok, timnya Pak Anies datang, dan mereka banyak memberikan pertanyaan yang mungkin bisa terjadi di buku ini, dan mereka sangat berterima kasih untuk ini, dan buku ini saya berikan kepada mereka. Saya launching di Universitas Tarumanegara di Fakultas Teknik Arsitektur, yang datang adalah Pemprov DKI dan semua mahasiswa semester 5 sampai ke atas, karena ini berhubungan dengan urban planner, di mana ada tugas-tugas PKL untuk mendesain atau memperbaiki atau renovasi Jakarta. Masalah-masalah Jakarta tuh unik dan banyak sekali. Misalnya tentang penyerapan. Kenapa Jakarta selalu banjir? Ya jelas banget banjir, karena penyerapannya cuma 11%. Padahal kebutuhan penyerapan Jakarta minimal 30% dari luas Jakarta. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meluaskan penyerapan? Ya salah satunya membongkar das daerah aliran sungai, membangun ruang-ruang terbuka umur yang dilakukan oleh Bapak Ahok Erpatra. Lalu juga desain di developer itu harus sesuai dengan peraturan DKI, berapa persen harus tempat penyerapan, yang pada akhirnya kenyataannya adalah setelah dibeli oleh si pembeli, akhirnya mereka membangun lagi tempat penyerapan itu sebagai ruangan. Itu yang membuat Jakarta menjadi banjir. Contoh lah yang saya tahu banget, ketika saya mendesain beberapa rumah di Kelapa Gading, saya desain sesuai dengan aturan. Ketika itu sudah terjadi, terus terbeli, terjual, dan saya sempat datang ke beberapa desain-desain saya yang waktu saya desain, ya ternyata semua sudah di floor, sudah dibikin beton, sudah dikasih lantai. Akhirnya mereka tidak punya penyerapan sama sekali. Akhirnya juga kalau hujan, ya akhirnya air mengalir, tidak menyerap ke dalam tanah dan mengalir entah dari kemana. Karena apalagi ditambah Jakarta gorong-gorongnya selalu tidak pernah bisa menampung air, ya sudah banjirlah. Nah, jangan misalnya tentang puncak yang selalu hujan, Bogor, dan air itu kan mengalir ke laut Jawa, dan itu kenyataannya melewati Jakarta. Ketika Jakarta tidak punya penyerapan yang bagus, air tetap mengalir sampai sana. Tapi ada beberapa tempat-tempat, titik-titik itu yang sama sekali saluran airnya tidak bagus. Ternyata kenyataannya akhirnya banjir. Nah, terus sudah terbuka juga bahwa Jakarta ada 14 sungai, ya, 14 sungai dengan anak-anaknya itu banyak sekali. Tetapi kenyataannya sungai-sungai itu tidak pernah dikeruk yang benar-benar ya, dikeruk sebuah sungai lebar itu sekarang menjadi sempit karena orang membuang sampah. Orang membangun gubuk-gubuk di sepanjang sungai. Jadi sungainya semakin mengecil dan semakin terdangkal karena sampah. Bagaimana tidak banjir, ya kan? Nah, setelah zaman Pak Ahok itu dikeruk dan kenyataannya pada saat zaman Pak Ahok semua tidak banjir, beberapa titik saja semakin tidak banjir, ya kan? Karena dikeruk. Bahkan contoh aja dekat rumah saya di Kampung Melayu itu benar-benar rumah-rumah penduduk yang di bantaran sungai itu dibongkar. Pak Ahok membangun
apartemen untuk tempat tinggal mereka, dan sungainya rapi, bersih, dasnya, daerah aliran sungainya bagus, jalan inspeksinya bagus, dan tidak banjir. Nah, kenyataannya ketika beliau lereh dari gubernur, yang meneruskan tidak mengeruk lagi, menjadikan banjir lagi, karena semakin membuang sampah, ya sungai-sungai itu menjadi dangkal lagi. Nah, ini contoh masalah tentang Jakarta yang paling utama, banjir. Tapi banyak sekali masalah-masalah yang sudah saya rangkum di sini tentang tempat yang harusnya untuk pemukiman, tetapi sekarang menjadi tempat jualan misalnya. Bicara tentang TPU, bicara tentang pendangkalan sungai, bicara tentang rel kereta api, itu banyak sekali, bisa dilihat di buku ini. Masing-masing kira-kira 400 halaman, jadi atau 450 ya, ini hampir 1000 halaman, ditambah yang ini adalah masalah dan solusi, dan ini adalah konsep dari saya untuk Jakarta. Jadi 3 buku ini sudah di launching dan sudah terjual mungkin sampai beberapa cetakan, mungkin sampai lebih dari 1000 buku, karena ini buku ini bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa arsitektur dan planologi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ini adalah sebagai seorang arsitek dan urban planner, tetapi ala Kristi ya, artinya belum. Jadi ketika itu Jakarta menjadi sorotan dunia sebagai kota ibu kota Indonesia. Jakarta harus berbenah dengan banyak hal, termasuk masalah-masalah dengan solusinya. Buku Jakarta ini bisa membuat banyak inspirasi bagi kita semua, mungkin juga kepada Pemda DKI supaya bisa memberi masukan untuk Jakarta. Jadi 3 buku ini bisa menjadi masukan dari saya supaya Jakarta menjadi lebih baik. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih kepada Pak Ahok yang sudah melaunching buku ini dan memberikan kata sambutan untuk saya di buku ini. Juga terima kasih Pemda DKI ketika melaunching buku Puzzle Jakarta serial ini di Universitas Tarumanegara, dan terima kasih atas semuanya teman-teman atas dukungannya. Tuhan memberkati. Salam. Ya, ini 3 buku saya tentang Jakarta, meneropong Jakarta dari hati nurani. Ini adalah penyederhanaan tesis S2 saya tentang manajemen Jakarta, apa yang saya pikirkan tentang Jakarta, tentang konsep-konsep Jakarta lebih baik, dan 2 buku serial Jakarta Puzzle adalah cerita tentang masalah-masalah Jakarta yang terangkum dari beberapa folder masalah, dan beberapa saya berikan solusi versi saya. Mungkin Jakarta ini buku-buku ini tidak bisa memberikan dampak besar untuk Jakarta, tapi minimal saya memberikan masukan-masukan untuk Pemda Jakarta untuk bisa ada perbaikan atau penyempurnaan konsep-konsep yang saya tuliskan. Begitu, terima kasih ada kesempatan ini. Tuhan berkati.